peristiwa mengerikan yang terjadi di persekutuan Freesmith. Semua orang berlari ketakutan. Mereka berteriak meminta pertolongan. Namun sayang, pada malam itu api membakar semuanya. Terlihat seorang bocah dengan rambut berwarna merah ini mengeluarkan aura berwarna hijau yang nampak melindungi. Di belakangnya ada sosok Ksatria Church of Light yang telah berhasil menahan salah seorang Freesmith. Dan kali ini, ia akan menangkap bocah malang itu. Beruntungnya ia diselamatkan oleh genggaman sang ibu yang memegangnya secara kuat-kuat untuk membebaskan putra tercintanya dari kobaran api yang berada di sekelilingnya. Apa yang telah dilakukan oleh Church of Light ini secara tidak langsung telah membuat mereka berdua menjadi ketakutan. Ibumu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanmu. Bocah malang itu tak kuat lagi menahan, ia pun tersandung dan tersungkur ke tanah. Raut wajahnya seakan-akan meminta pertolongan kepada sang ibu. Namun, dia tak bisa melakukan hal apapun. Sementara, 4 sosok kesatria Church of Light ini sudah berada dekat tepat di belakangnya. Mereka pun membisikkan sesuatu, bahwa Guild Freesmith yang berada di bawah pimpinan dari Therizla telah berjanji setia kepada Abyss. Namun ini hanyalah sebuah tuduhan belaka. Kelak mereka akan mengetahui kebenaran dari apa yang telah mereka sangka selama ini. Dan di sini lagi-lagi terdapat aura hijau yang menyala di sekitar tubuhnya. Bahkan pancaran cahayanya itu mengenai tubuh dari sang ibu tercinta. Kalian semua makhluk munafik memfitnah kami sebagai orang sesat. Kalian ingin kami binasa agar kalian bisa mencuri sihir ibu. Sang ibunda telah pergi. Matanya itu terbelalak sampai akhirnya bocah malang itu kini berubah. Sampai detik ini, Julian belum mengetahui tentang keberadaan dari sosok ayahnya, yaitu Therizla. Therizla berada jauh di luar sana dan di hadapannya ada sosok Alice. Mungkin sang ratu kegelapan sedang memberitahukan mengenai putranya Julian. Julian bergabung dengan pasukan khusus rahasia dari Uskup Agung. Dan misinya kali ini yaitu membersihkan kejahatan untuk King of Light, raja sekaligus penguasa cahaya yang menaungi para Raven yang suci. Mereka menyebutnya Nestlings, yang merupakan nama panggilan dari para Raven yang suci tersebut. King of Light memberikan mereka semua ujian untuk menjalankan tugas penting, yang pada akhirnya akan membawa mereka menjadi seorang Raven. Begitulah sebutan untuk para Raven atau Nestlings yang berhasil lulus dari ujian yang telah dibebankan kepadanya. King of Light mengetahui dan memberikan hadiah kepada mereka yang melakukan kenaikan. Julian diamanatkan untuk mencari Zephyr karena dirinya telah mengkhianati cahaya. Tatapan mata Julian dipenuhi dengan rasa amarah yang tidak tertahankan. Bahkan aura hijau yang selama ini melindungi dirinya telah muncul kembali dan membara di sekitar wajahnya. Selama bertahun-tahun, dia hidup dalam ketakutan. Gereja telah meninggalkannya. Dalam mimpinya, Julian mendengarkan suara bisikan dari Uskup Agung, bahwa seorang Raven harus melupakan diri mereka sendiri. Namun kali ini, Julian tetap fokus pada misi pentingnya untuk mencari Zephyr. Sang Raja Cahaya memerintahkan untuk mencarinya, sekaligus mensucikan orang sesat, yaitu untuk King of Light. Sang raja pun keluar untuk menyapa. Di bawahnya terdengar teriakan dan juga semangat dari para Raven yang menyuarakan King of Light, Raja yang Agung. Julian telah berubah menjadi sosok Raven yang semakin kuat. Sebelumnya ia telah mengalami sebuah pertikaian sengit dengan sesama Nestlings yang berselisih paham dengannya. Kata-kata yang diucapkan oleh Nestlings atau Raven yang tidak suka dengannya itu masih membekas di dalam pikirannya. Kamu tidak layak dicintai, bahkan tidak layak untuk dilahirkan kembali dari gereja. Hal inilah yang membuat Julian marah, sampai-sampai menghabisi Nestling yang hina itu. Uskup Agung melihat wajah Julian, perlahan-lahan melantunkan tulisan suci. Keputusan Anda diterima oleh setiap jiwa yang berjalan di muka bumi ini. Artinya,
Julian melakukan sebuah pembelaan yang benar atas dasar hinaan dari sesama Raven yang tidak suka dengannya. Julian melupakan semua yang terjadi dan fokus untuk mencari Xavier sebagai amanat besar dari King of Light. Keesokan harinya, terlihat Yin dan juga Melissa yang tengah beristirahat di balik bongkahan bebatuan. Mereka telah melakukan pertarungan terlama selama 17 tahun terakhir. Xavier berada di sana. Dalam hutan yang gelap, sosok pria itu keluar dari gumpalan asap yang tebal. Xavier tak henti-hentinya untuk menatapnya. Merasa terancam, Yin melampiaskan amarahnya yang berapi-api dan ingin sekali untuk menghentikan sosok pria itu. Baru saja dirinya menyelesaikan pertarungan terlama, dan kali ini Yin secara terpaksa harus memulai pertarungan kembali menghadapi sosok yang belum pernah ia jumpai selama ini. Sungguh suatu rintangan yang sangat melelahkan. Tak tinggal diam, Melissa pun turun ikut membantu Yin menghadapi pria itu. Melissa mengeluarkan serangan, namun pria itu menahan dan balik menyerang. Melissa terkejut karena yang dihadapinya itu bukanlah sosok manusia biasa, melainkan ia adalah seorang terlatih dan memiliki kemampuan yang sangat hebat. Cahaya King of Light muncul sebagai pertanda bahwa kekuatan cahaya telah berpihak kepada sosok pria yang telah menghentikan perjalanan mereka. Kali ini, Xavier tidak tinggal diam. Pria itu melompat mengeluarkan cahaya King of Light. Ia melayang ke arah langit dengan mengeluarkan senjata mematikan yang mengarah kepadanya. Xavier mengatakan, "Tunggu apa lagi? Balaskan dendam ibumu dan juga klanmu." Sontak perkataannya itu membuat Julian bertanya-tanya. Baginya sang ibu telah meninggalkannya. Xavier memberitahukannya tentang kejadian yang sebenarnya. Pada malam itu, gereja menghabisi keluargamu. Mereka para Church of Light menghabisi semua keluargamu atas nama penyucian. Usiamu kala itu masih terbilang sangatlah muda, yakni 6 tahun. Itu adalah masa-masa tersulit untuk seorang anak yang harus menghadapi masalah sebesar itu. Kemudian ibumu membawamu ke suatu tempat yang lebih aman. Dia mengatakan kepadamu untuk tetap di sini dan semuanya akan baik-baik saja. Lalu ibumu mengatakan suatu hal yang lebih penting. Jika kamu tidak bisa berbuat apa-apa, maka tersenyumlah. Raut wajahnya itu begitu sedih ketika harus menghadapi kenyataan pahit ini. Maka Julian pun tersenyum. Begitupun dengan sang ibunda. Namun ia harus segera pergi dan melepaskan genggaman tanganmu. Sementara kau, Julian, dirimu disembunyikan di sudut gelap oleh ibumu. Sejak saat itulah, aku adalah orang asing yang secara diam-diam mengawasi dirimu. Sangat mudah bagiku untuk menemukanmu di sudut gelap itu. Dari kejauhan, aku mendengar suara ibumu. Ia mengatakan, "Kalian semua para Church of Light adalah makhluk munafik. Memfitnah kami sebagai orang sesat. Kalian menginginkan kami binasa, agar kalian bisa mencuri sihir itu." Ya, itu adalah perkataan terakhirnya. Ibumu mengorbankan dirinya untuk menyelamatkanmu. Dan kamu, Julian, kamu adalah satu-satunya yang selamat dari Guild Smiths. Ia memaksakan dirinya untuk membuat senyum gemetar. Senyum itu menarik hati sanubari Xavier. Jadi dia pergi bersama Ravens. Itulah kebenarannya. Setelah Julian mendengar semua perkataan yang diucapkan oleh Xavier, pandangannya kini berubah. Ternyata selama ini dirinya telah salah menilai. Ibunya sangat mencintainya dan bahkan akan mempertaruhkan nyawanya untuk membuktikan kepada Julian. Dia tidak pernah ditinggalkan oleh keluarganya, bahkan dalam kondisi apapun. Tak lama kemudian, Alice pun muncul membawa beberapa makhluk misterius ke tengah-tengah mereka. Dengan cepat ia pun menyerang Yin. Xavier segera memberikan perlawanan kepadanya. Julian kemudian melindungi mereka dari serangan Alice. Alice mengatakan bahwa Arbiter of Light yakni Xavier dan juga kedua temannya itu tengah diburu oleh gereja. Pada saat putus asa inilah, Julian berdiri di antara mereka untuk memberikan perlawanan kepada Alice. Dan baginya ini adalah suatu perkara yang mudah. Yin tidak yakin bahwa Julian akan berhasil menghadapi Alice. Namun Xavier meyakini bahwa menyingkirkan bidat adalah salah satu misi dari Ravens. Tapi itu bukan hanya misi untuk Julian. Dia hanya bisa menemukan Xavier dan belajar lebih banyak tentang masa lalunya jika dia memenangkan pertarungan ini. Terlepas dari sosok ratu kegelapan di depannya,
Julian masih melihat senyuman ibundanya di dalam benaknya. Senyuman itu mengajarinya bahwa dalam kondisi apapun, ia harus tetap tersenyum. Begitulah pesan penting dari sang ibunda. Walaupun sang ibunda tercinta telah tiada, hal ini tidak terlepas dari perjuangan sang ibu yang telah menyelamatkan hidupnya. Ellie sangat tidak menduga dirinya mendapati perlawanan yang cukup melelahkan. Dan di akhir cerita, Julian diberitahukan bahwa sang ayah Trizla masih hidup.